Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Pak Muarifin. Bagaimana kabarnya, Bu Sri? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Arifin? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Semoga kedepannya nanti selalu diberikan kesehatan dan semangat ya, Bu ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih sebelumnya telah menyediakan waktu dan kesempatannya, Bu Sri, buat pertemuan kali ini. Di sini ya, Bu, jadi maksud tujuan kita kegiatan pertemuan ini adalah adanya kegiatan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahap, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi kegiatan kita saat ini adalah kegiatan praobservasi untuk kegiatan observasi yang akan datang. Di sini ada beberapa pertanyaan nanti akan saya sampaikan kepada Bu Sri terkait yang pertama waktu, kemudian yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga area pengembangan yang tidak dicapai, kemudian yang keempat adalah strategi yang akan dipersiapkan. Iya. Yang pertama, Bu Sri, untuk pelaksanaan kegiatan observasi kelasnya ini mau dilaksanakan kapan ya, Bu? Pelaksanaan observasi kelas akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Ya, jadi Kamis 7 Maret 2024. Untuk pelajaran dan waktunya kapan, Bu? Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 pada pukul 7.15 sampai dengan pukul 9. Untuk kelasnya berarti kelas 1. Kelas ya? 1. Baik. Kemudian untuk observasi yang akan datang, tujuan pembelajaran Ibu nanti seperti apa, Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menyimak dan menanggapi video hidup hemat, siswa dapat menuliskan dan membaca kata-kata yang ditemui sehari-hari dengan benar. Oke. Jadi tujuannya adalah melalui video tentang hidup hemat, nanti murid dapat membaca dan menulis, gitu ya, dengan benar. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti seperti apa, Bu? Ya. Area pengembangan yang hendak dicapai ada 3, yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi yang dibagi dalam 3 tingkat, yang kemampuan membaca siswa, yang mana kemampuan yang terendah nanti bisa membaca berdasarkan kartu kata bergambar. Kemudian yang kedua yaitu melalui discovery learning nanti murid mendapatkan stimulus berupa video dan kartu kata bergambar yang akan diamati bersama. Yang ketiga, nanti dalam pembelajaran ini murid dapat mengelola sosial emosional melalui budaya positif yang dijabarkan dalam kesepakatan kelas dan mindfulness. Baik, jadi ada 3 area pengembangan. Yang pertama yaitu pengembangan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua yaitu tentang penggunaan metode discovery learning. Dan yang ketiga yaitu kegiatan sosial emosional atau pembelajaran sosial emosional dengan berfokus pada mindfulness dan kesepakatan kelas. Begitu ya, Bu. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan Bu Sri nanti seperti apa, Bu? Strategi yang dipersiapkan yaitu melaksanakan kegiatan observasi melalui kebutuhan belajar, gaya belajar, dan kesiapan belajar murid. Selanjutnya yaitu membuat modul ajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Baik, terima kasih Bu atas informasinya ini terkait kegiatan praobservasi kelas. Kita akan bertemu lagi pada hari Kamis ya, Bu ya, tepatnya tanggal 7 Maret 2024 yaitu pukul 7.15 sampai dengan pukul 9. Ya, semoga diberikan kelancaran dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Bu Sri. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga jadi anak yang hebat. Semoga jadi anak yang soleha. Semoga jadi anak yang pintar. Semoga jadi anak yang hebat. Semoga jadi anak yang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Adakah di antara temanmu yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya? Ya, berarti kita semuanya sehat. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Ataya dipimpin doa. Khairil lamah tubing alaihim walad dalin. Amin. Raditu billahi rabb warasukani fahma. Amin. Rabbi sahali sadari yafqahu qawli. Ya Allah, bukalah hatiku dan mudahkanlah urusanku. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, Guru akan memberitahu hari ini kita belajar tema 7, aku ingin, yaitu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tadi pagi kalian sudah sarapan apa belum? Iya, sarapan itu termasuk kebutuhan apa keinginan? Iya, kenapa kebutuhan? Karena tubuh kita membutuhkan makanan. Ya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, selanjutnya sebelum kita belajar, kita mau refleksi dulu. Kita mau mindfulness dulu supaya kondisi badan kita benar-benar rileks. Kita akan menguatkan mental kita untuk sesadar-sadarnya mengikuti kegiatan hari ini. Ya, coba ya, sikapnya rileks, santai, ikuti instruksinya Bu Guru. Kalau Bu Guru bilang lilin, nanti silakan hembuskan napas seperti kalian meniup lilin. Ketika Bu Guru bilang bunga mawar, maka hiruplah udara kamu membayangkan harumnya bunga mawar.
Rilekskan badan kalian. Ambil posisi nyaman. Lilin. Lilin. Bunga mawar. Bunga mawar. Lilin. Bunga mawar. Rileks badan kalian. Buka mata kalian perlahan-lahan. Ya, siap belajar hari ini? Siap ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menyimak video. Menyimak dan menanggapi video hidup hemat dan kartu kata bergambar. Kalian akan membaca dan menulis kata-kata yang ditemui sehari-hari dengan benar. Kita akan merefleksi kesepakatan kita yang telah lalu. Coba, kesepakatan kelas yang telah lalu yang kita buat itu apa saja? Apa saja coba yang terus? Siapa yang masih ingat? Coba. Duduk dengan tertib, apalagi coba. Tenang, apalagi coba. Oh ya, keluar kelas dengan meminta izin. Nah, kesepakatan kelas yang telah kita laksanakan itu sudah sesuai atau belum? Duduk, Mas. Sudah sesuai apa belum? Kira-kira sudah pas apa belum? Apa perlu dikurangi, apa perlu ditambah? Apalagi coba? Berarti sudah setuju kesepakatannya? Setuju? Kalau setuju berarti mari kita laksanakan dengan baik ya. Kita akan mulai pembelajaran. Silahkan kalian simak, lihat video yang ada di layar. Ya, coba tadi ada video Bimo itu berada di mana ya? Iya, kira-kira di pasar itu ada benda apa saja ya? Coba ya. Ya, pintar. Nanti urutan dari kelompok 1 ya. Ada tahu, pintar ya. Kira-kira tadi di pasar ada apa ya? Ikan. Ada ikan. Tadi di video di pasar ada apa ya? Ada balon. Menurut ayahnya Bimo, mainan truknya itu penting apa tidak? Tidak, lebih penting apa? Tadi lebih penting apa? Sandalnya Bimo, sepatunya rusak. Berarti yang kebutuhan merupakan apa? Sepatu. Nanti silahkan kelompok 1. Kelompok mengeja huruf maju ke depan. Yo, maju ke depan. Yo. Yang lain tenang ya, pinter jadi anak hebat ya. Ayo Mamas, yo dibaca ya. Dari Mas Arka dulu. Apa? B-A-Y-A-M. Bayam, betul? Tepuk tangan, Arka pinter. Terus coba. Balon. B-A-L-O-N dibaca balon, betul? Betul. Selanjutnya. Iya, J-E-R-U-K dibaca jeruk, betul? Betul. Coba Nisa. Apa? S-U-S-U dibaca apa? Susu, pintar. Selanjutnya. T-A-H-U dibaca tahu, pintar. Yuk silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 maju. Sayur bayam, pintar.
Pepaya manis. Roti tawar. Bersuku kata ya. Coba. Tahu goreng. Tahu goreng. Balon merah. Balon merah. Pintar, yuk silakan duduk. Kelompok. Balon merah. Duduk yang Tahu goreng. Roti tawar. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yuk. Roti tawar. Coba. Betul ini dibaca roti tawar? Iya, yuk. Ini dibaca sayur bayam, betul? Ini apa? Ini susu sapi, betul? Ya, silakan duduk, yuk. Sudah? Coba nanti kita akan tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi tepuk fokus biar kalian benar-benar fokus. Tepuk fokus. Fokus. Iya, pintar. Selanjutnya kalian mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan oleh Bu Guru. Yo, ini nanti dikerjakan di sini ya. Ayo silakan dikerjakan. Ditulis, dilengkapi nih, dilengkapi. Duduknya harus tenang ya, pintar ya. Pintar duduknya yang tenang ya. Silakan dikerjakan ya. Ini berarti kamu menuliskan kata yang sesuai gambar. Kita suki kabeh. Ini ditulis di namanya di sini silakan ditulis sesuai dengan gambar yang ada ya. Dinamai di sini. Ini namanya apa? Ini namanya apa ditulis? Ini adalah pengki. Pepaya. Berarti kurang huruf apa ini? Sudah ada berarti ya. Yo. Topi berarti toh. Nanti ada kelompok yang tidak disiplin sama kelompok disiplin. Kamu mau yang mana? Iya, Anteng pinter ya, walaupun sudah selesai ya. Anteng ya, anak pinter. Ayo. Kamu buatnya kalimat. Misalnya, boneka lucu sekali, mobil baru bagus. Itu kan kalimat. Kalimat. Jadi, sudah selesai apa belum? Berarti kamu mau ngisi huruf pa. Ya, pintar terus. Iya, pintar. Betul. Ya, tepuk tangan untuk Mas Arka. Yuk, duduk dulu. Ya, kan coba kalau diajar dari ya, terus ya, pintar. Coba tepuk tangan untuk kelompok
kelompok 2. Yo semuanya tepuk tangan. Yo coba. Sapu lidi, keranjang, sampah, sapu hitam, ember hitam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, tepuk tangannya mana? Coba tepuk tangannya mana? Yo. Semua kelompok sudah maju. Nanti kalau ketua kelompok mengumpulkan tugasnya teman-teman, silakan. Terima kasih kepada kelompok yang telah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Mbak Hayun, coba yang biasa Mbak Elvina, terima kasih sudah rajin membersihkan kelas ya. Dipertahankan dan teman-temannya perlu mencontoh yang lebih baik lagi ya. Nah, sebagai penyemangat kita, mari kita menyanyi lagu Lir Ilir. Lir ilir, tandure wong sumilir, tak ijo raya-raya kasenggo temanten anyar. Cah angon, penek no blimbing kuwi, ulane mumpung jember kalangane, ya sambil gerak boleh. Surat. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk tangannya mana? Kita mau refleksi kegiatan kita hari ini. Tadi Bimo itu pergi ke pasar dengan siapa? Dengan ayahnya. Tadi kepengen beli apa? Iya, tapi yang tidak diberi oleh ayah, membelinya apa? Sepatu. Iya. Dari kegiatan tadi, menonton video, kemudian membaca kartu kata, menulis, itu yang paling menyenangkan yang mana? Menyanyi, coba. Nyanyi juga. Besok kita akan belajar lebih lanjut tentang kebutuhan kita dan keinginan kita itu sebenarnya apa saja. Bedanya apa saja ya. Terus sebagai tugas kalian nanti kamu menggambar di rumah bersama orang tua, menggambar satu gambar mengenai kebutuhanmu yang paling mendesak ya. Digambar, diberi nama. Selanjutnya silahkan Mas Ataya berdoa. Angun Himinas Bismillahirrahmanirrahim. Walangas insan ala fihus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Muarifin, CGD Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga, bersama dengan pengajar praktik saya yaitu Bapak Eko Suharyanto dari SMA 1 Jogong. Kemudian bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Sri Wahyu yang mengampu kelas 1 ya Bu ya. Oke, dari SD Negeri 1 Sumakir. Pada agenda pertemuan ini adalah agenda
kegiatan pasca observasi yang sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan sebelumnya lagi praobservasi, dan ini sebagai tindak lanjut yaitu kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Pak Arifin? Alhamdulillah saya juga baik Bu dan sehat. Nah, semoga kedepannya selalu dilimpahkan kesehatan dan semangat ya Bu ya. Amin. Bu Sri mungkin ada yang mau disampaikan Bu? Ini Pak, kemarin kan saya sudah melaksanakan observasi, di Ya. mana dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan dan tantangan yang saya temui. Untuk itu saya kepengen bersama-sama mencari solusi untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, jadi kita di sini akan mencari solusi bersama-sama terkait dengan ya, tantangan yang Bu Sri kemarin. alami kemarin ya dalam kegiatan observasi. Oke, dari kemarin bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi? Setelah melaksanakan observasi, perasaan saya lega karena sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional mengacu pada kesepakatan kelas. Nah, dari kegiatan kemarin, Bu Sri kemarin kan membuat modul ajar, kemudian dilaksanakan kegiatan mengajar ya, kegiatan observasi. Langkah-langkah yang Bu Sri rencanakan itu apakah sudah sesuai dengan kegiatan pembelajarannya Bu? Alhamdulillah untuk langkah-langkah pembelajarannya sudah dilaksanakan dengan baik. Cuman mungkin ada beberapa kendala yang saya hadapi pada saat pelaksanaannya. Ya, ada beberapa kendala. Mungkin bisa disampaikan kendalanya kemarin itu apa? Kendala yang saya alami itu di mana ada beberapa siswa yang belum bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu secara maksimal. Ya. Jadi dari seluruh murid itu ada beberapa murid yang belum mengikuti secara maksimal ya Bu ya. Iya Pak. Oke, di akhir pembelajaran atau di akhir coaching ini nanti harapannya Bu Sri tujuannya apa nanti? Tujuannya setelah melaksanakan coaching ini nanti saya melakukan tindak lanjut di mana nanti kegiatan pembelajarannya saya harapkan semua siswa itu bisa mengikuti dan hadir sepenuhnya pada kegiatan pembelajaran. Ya, oke. Jadi tujuan akhir kita dalam kegiatan coaching ini adalah murid yang Bu Sri ampuh di kelas 1 itu kedepannya nanti keseluruhannya bisa adanya kehadiran penuh ya, bisa mengikuti semua dengan baik seperti dengan itu. baik, dengan maksimal. Oke, ya, oke. Bu Sri kemarin waktu mengajar sudahkah menyampaikan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan kepada anak-anak, di mana tujuannya yaitu dengan menyimak dan menanggapi video hidup hemat dan melihat kartu kata bergambar, anak-anak itu bisa menulis dan bisa membaca dan menulis kata-kata yang ditemuinya sehari-hari dengan benar. Iya, jadi murid melalui pengamatan video dan kartu bergambar, anak-anak itu bisa membaca dan menulis dengan benar ya Bu ya. Benar. Oke. Di kegiatan pembelajaran itu dan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Sri sampaikan, mana titik fokus yang Bu Sri kembangkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Titik fokus yang saya kembangkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional mengacu pada kesepakatan kelas, di mana dalam pembelajaran itu nanti bersama-sama dengan siswa kita akan membuat kesepakatan kelas yang disetujui bersama dan dilaksanakan bersama pula. Berarti ada 3 fokus pengembangan ya Bu. Jadi kalau tidak salah mendengar tadi ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi,
sosial kemudian emosional, pembelajaran sosial emosional, kemudian ada mengacu. budaya positif yang di dalamnya ada itu ya kesepakatan kelas. Iya Pak. Nah, dari ketiga hal itu eh, menurut Bu Sri, dari ketiga hal itu manakah yang menurut Bu Sri sudah bagus? Kalau menurut saya itu pembelajaran berdiferensiasinya sudah berjalan dengan bagus, di mana saya sudah membagi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca dan menulis siswa. Untuk kegiatan sosial emosionalnya, saya sudah melaksanakan kegiatan mindfulness, di mana anak-anak ternyata cukup antusias untuk melaksanakannya dan mengikuti instruksi dari saya. Nah, untuk yang menurut saya masih perlu fokus perhatian yaitu tentang kesepakatan kelas, di mana pada perjalanannya pada waktu kegiatan pembelajarannya ada beberapa anak yang belum sepenuhnya menjalankan kesepakatan kelas. Dari garis besar itu yang sekiranya belum maksimal itu berada di kesepakatan kelas ya. Oke. Di kesepakatan kelas itu kalau dari skala 1 sampai 10 yang Bu Sri alami kemarin waktu mengajar, Bu Sri berada di posisi mana? Kalau menurut saya masih di posisi 7. Karena di situ kurang lebih dari 32 anak itu masih ada sekitar 8 anak lah, 8 anak yang masih belum maksimal dalam menjalankan atau mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Iya. Jadi berada di posisi 7 ya, 7 ya Bu ya? 7, 7. iya. Dari 32 murid ada 8 murid yang masih kurang maksimal Iya. dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin dari harapan Bu Sri nanti setelah kegiatan ini atau kedepannya nanti inginnya Bu Sri berada di posisi skala berapa Bu? Kepenginnya sih di posisi 10, tapi itu kayaknya tidak mungkin ya kita mencapai kesempurnaan. Jadi posisi yang maksimal mungkin bisa kita dapatkan yaitu di posisi 9, di mana nanti semua siswa itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara maksimal dan hadir sepenuhnya dalam pembelajaran itu. Dengan harapan skala 9 ya Bu ya? 9, karena Ya. 10 kayaknya mencapai kesempurnaan itu Ya. ya tidak sulit sih, tapi masih Hmm. mungkin ya tidak tercapai sepenuhnya. Kemudian dari kegiatan pembelajaran kemarin untuk mengatasi hal-hal atau tantangan-tantangan tersebut dari Bu Sri, kekuatan-kekuatan apa yang sudah Ibu miliki untuk mengatasi tantangan tersebut? Kemarin dari 32 murid ada 8 murid yang masih kurang maksimal. Jadi tantangannya itu kekuatan-kekuatan apa yang Bu Sri miliki untuk menangani tersebut? Kekuatan saya saat ini yaitu karena saya itu sudah menjadi guru kelas 1 kurang lebih selama 8 tahun. Jadi mungkin sudah agak paham dengan karakternya anak-anak. Terus selain itu juga saya itu berdomisili di desa ini, sehingga saya cukup paham juga tentang latar belakang keluarga dari siswa-siswa kelas 1. Jadi dari kekuatannya Ibu ya. Terus untuk kesempatan yang Bu Sri miliki waktu kemarin itu seperti apa Bu? Kesempatan yang saya miliki kemarin saya kebetulan baru saja mengikuti diklat penguatan masa transisi ya, di mana kita itu dituntut untuk paham terhadap karakter anak dari transisi PAUD menuju SD. Jadi di situ kita benar-benar harus memahami karakter-karakter anak yang berbeda, karena mereka itu terkadang ada yang tidak dari TK atau PAUD. Jadi dalam diklat itu banyak pada pemahaman tentang karakter dan bagaimana kita menghadapi berbagai karakter yang ada. Selain itu, kesempatan yang saya
dapatkan juga karena saya di sini kan sehari-hari bertemu dengan anak kelas 1 ya. Jadi hampir seluruh anak itu saya mengetahui karakternya. Oke. Ya, jadi luar biasa sekali. Kemudian untuk kegiatan yang sudah Ibu ikuti kemarin yaitu diklat ya, terus kemudian kemarin Bu Sri juga ternyata sudah 8 tahun mengajar di sini, Bu Sri juga domisili di sini. Kemarin ketika pembelajaran waktu itu apa namanya, hambatan-hambatan apa yang muncul ketika Bu Sri sebelum melaksanakan kegiatan sampai pembelajaran itu dilaksanakan? Hambatannya seperti apa? Hambatannya yaitu mungkin saya kurang meluangkan waktu ya. Saya kurang meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan semua wali murid. Memang sih kalau setiap pagi, kebetulan di sini kan anak-anak diantar ya berangkatnya. Jadi ada juga yang saya sudah banyak ngobrol, tapi ada juga yang karena mungkin waktu saya yang tidak begitu banyak, jadi ada beberapa orang tua yang saya sempat belum berkomunikasi. Sehingga mungkin dari situ juga saya belum bisa maksimal dalam pemahaman tentang karakter anak-anaknya. Lalu ketika belum maksimal tersebut, apa strategi yang Bu Sri laksanakan waktu itu? Strategi yang saya laksanakan yaitu memahamkan anak, karena di sini kelemahannya pada kesepakatan kelas. Saya ingin memahamkan kepada anak tentang budaya positif dalam kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan oleh anak-anak. Di mana dalam kesepakatan kelas itu sebenarnya merupakan sudah ide dari anak-anak, tapi terutama anak-anak yang mau dan sudah mampu mengeluarkan idenya. Karena di situ kan juga saya masih mendapatkan kendala anak-anak yang belum mampu menyampaikan idenya. Kadang-kadang berarti kesepakatan kelas itu belum sepenuhnya dipahami oleh anak-anak itu karena berbeda latar belakang pendidikan sebelumnya juga. Dari strategi itu yang Bu Sri sampaikan, bagaimana langkah-langkah ke depan nanti supaya nanti strategi-strategi itu bisa tercapai, Bu? Langkah selanjutnya yaitu yang saya inginkan, pertama kali saya kepengin berkomunikasi lebih intens dengan wali siswa, di mana nanti rencana saya kepengin mengaktifkan kegiatan paguyuban kelas, misalnya dalam 1 bulan 2 kali atau minimal dalam 1 bulan itu 1 kali. Selain itu juga saya kepengin berkolaborasi dengan teman sejawat untuk saling mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada. Selain itu juga nanti saya akan meminta arahan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, selain itu pula karena di sini adalah sekolahnya itu dekat dengan lingkungan masyarakat penduduknya banyak ya di sekitar sekolah. Jadi mungkin saya juga akan memanfaatkan warga sekeliling sekolah, barangkali mereka itu punya informasi-informasi tentang karakter anak di luar. Jadi nanti saya akan banyak berkomunikasi dengan semua warga sekolah yang ada di sini. Ya, dari kegiatan paguyuban, jadi kalau nggak salah merangkum itu ada kegiatan paguyuban, kemudian kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian ada dengan bimbingan kepala sekolah, dan dukungan kepala ya, sekolah. Kemudian ada lagi dari lingkungan sekitar, seperti itu ya. Ya, kiat-kiat untuk Bu Sri menempuh langkah-langkah itu seperti apa nanti harapannya, Bu? Kiat-kiatnya ya nanti saya akan banyak meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Kemudian langkah-langkahnya ya nanti dalam beberapa waktu misalnya untuk
bulan depan saya akan mencoba melaksanakan kegiatan paguyuban Bali Siswa secara rutin. Nanti di mana di situ itu nanti kita akan berbincang-bincang tentang karakter anak, kebutuhan anak, dan mungkin kerjasama antara saya dan orang tua agar anak-anak itu mencapai proses dan hasil yang maksimal. Kemudian kiatnya juga nanti saya rencananya pada minggu depan kepengen berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sini agar sedikit banyak nanti kita sharing tentang pengalaman kita dalam mengajar. Terus juga nanti saya akan meminta kakak kelas, barangkali mereka itu bisa membantu saya berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi kesepakatan kelas. Misalnya biasanya di sini kan ada senam bersama, itu bisa dilakukan bareng-bareng dengan kakak kelas. Terus karena ini bulan Ramadan, nanti kan biasanya kita itu ada kegiatan pesantren kilat. Nah, di situ nanti saya akan meminta kakak kelas untuk membimbing adik-adiknya tentang bagaimana nanti cara untuk menjalankan kesepakatan kelas dengan lebih maksimal. Oke, dari kegiatan tersebut, misalkan tadi dari kegiatan paguyuban. Paguyuban itu dari Bu Sri untuk kegiatan budaya positif terkait kesepakatan kelas, itu nanti Bu Sri mau berapa kali pertemuan untuk menyampaikan ini, Bu. Terus kemudian titik poinnya nanti di bagian mana yang ingin Bu Sri sampaikan? Untuk kegiatan paguyuban kelas itu minimal itu dalam sebulan saya akan melaksanakan 2 kali. Nah, titik yang akan lebih saya fokuskan yaitu kita akan bekerja sama dalam terutama kesepakatan kelas itu kan mengacunya pada karakter anak ya. Contoh kesepakatan kelas yang biasa dimunculkan oleh anak itu kan karena saya mengajarnya anak kelas 1, biasanya itu anak memunculkan ide yang pertama, anak-anak itu harus tenang. Yang kedua, duduk dengan tertib karena mereka itu kan masih labil ya, masa transisi. Jadi untuk duduk dengan tertib saja masih membutuhkan upaya-upaya yang harus maksimal. Lah, nanti juga bersama dengan orang tua, itu kan tadi baru 2 ya. Yang ketiganya itu anak-anak biasanya memunculkan ide kalau keluar kelas itu tidak boleh, keluar kelas itu harus meminta izin. Artinya mereka itu tidak semaunya sendiri keluar gitu. Jadi itu ide dari anak-anak. Namun saya kepengen orang tua juga di rumah itu menanamkan kedisiplinan tentang kesopanan, tentang sopan santun kepada anak, terus bagaimana mereka itu harus duduk dengan tertib, kan berarti harus bersikap sopan. Nanti kami kepengen berkolaborasi dengan siswa sehingga kesepakatan kelas ini nanti juga akan dibawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah, tidak cuma di sekolah. Jadi mungkin biar kebiasaan itu berkarakter di rumah dan di sekolah, makanya kerjasama antara wali murid dan guru itu harus ditingkatkan terus. Ya. Menarik Bu, ini masih tetap datanya terus ya Bu ya. Kemudian terkait dengan kegiatan paguyuban tadi, jadi intinya kan Bu Sri akan sama dengan wali murid ya, ya gitu. Selain di sekolah, di rumah juga mengajarkan, diimplementasikan ya Bu Sri. Kemudian yang kedua ini terkait dengan kolaborasi dengan teman sejawat. Nanti seperti apa yang akan Bu Sri laksanakan? Kolaborasi dengan teman sejawat, mungkin saya dengan teman sejawat akan saling melaksanakan observasi secara bergantian mungkin ya. Mungkin di mana di kelas lain mungkin sudah, karena kelas tinggi biasanya kan pengelolaan kelasnya lebih bagus karena anaknya mungkin sudah agak tahu. Dan nanti berkolaborasi dengan teman sejawatnya, nanti bentuknya itu
bisa sharing, yang kedua bisa saling mengobservasi nanti ketika pembelajaran, bisa nanti saya nanti duduk di kelas 2 atau guru kelas 2 nanti duduk di tempat saya, biar saling mengisi, saling memberi. Ya. Terus itu dengan rekan sejawat ya Bu. Iya. Kemudian yang ketiga dari peran kepala sekolah, yaitu seperti apa nanti yang Bu Sri harapkan dalam kegiatan ini, itu peran kepala sekolah itu berada di posisi di mana saja nanti, terus secara realnya nanti kedepannya nanti seperti apa Bu? Kalau kepala sekolah itu nanti suatu saat nanti saya akan meminta Bapak Kepala Sekolah untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran saya. Nah, setelah itu nanti saya akan meminta masukan-masukan dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin kekurangan saya di mana, kemudian mungkin apa yang perlu saya tingkatkan lagi, mungkin nanti jadinya saya akan meminta dukungan dan motivasi dari Bapak Kepala Sekolah itu sendiri agar kinerja saya itu dapat meningkat, di mana nanti anak-anak bisa menjalankan kesepakatan kelas dengan maksimal. Baik, tadi dari penjelasan tadi ada kolaborasi dengan wali murid atau paguyuban, terus peran serta kolaborasi, kemudian peran serta kepala sekolah, kemudian tadi peran serta kakak kelas tadi dalam kegiatan-kegiatan, kemudian di lingkungan sekitar. Nah, kalau dibuat urutan dari skala prioritas dari beberapa poin itu, kalau diurutkan itu yang mana Bu, dan alasannya seperti apa? Yang paling ini ya kalau diurutkan dari urutan yang diutamakan dulu, yang ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, misalnya seperti itu. Kalau saya mungkin karena saya itu setiap hari berhadapan dengan anak ya, karena saya kepengen anak dari kesepakatan kelas itu sebenarnya kan mengacunya pada budaya positif, di mana budaya positif itu kan kepenginnya melekat di diri anak, baik di rumah, di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Jadi yang saya prioritaskan pertama itu orang tua. Orang tua karena anak-anak itu kan hidupnya lebih banyak di rumah, kemudian kebiasaan di rumah dibawa ke sekolah. Berarti yang pertama itu orang tua, wali siswa. Yang kedua nanti saya harapkan itu teman sejawat, di mana nanti teman sejawat itu nanti sama-sama akan saling mengisi, saling memberi. Kemudian nanti dari teman sejawat itu ke kakak kelas, karena nanti ada dalam 1 minggu itu ada kegiatan bareng-bareng bersama kakak kelas. Dan yang keempat itu bersama Bapak Kepala Sekolah. Dan yang kelima bersama dengan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Oke. Jadi dari kegiatan yang Bu Sri sampaikan tadi, apa ukuran keberhasilan? Dikatakan berhasil itu seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan seperti itu? Karena saya kan masalahnya anak-anak itu kurang maksimal dalam menjalankan kesepakatan kelas, maka yang saya harapkan itu nantinya pada titik maksimalnya itu saya kepengen semua siswa kelas 1 itu bisa menjalankan kesepakatan kelas dengan baik, sehingga kegiatan pembelajaran itu menjadi bagus dan kondusif. Nanti anak-anak itu saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau ada anak yang lagi tidak menjalankan kesepakatan kelas, nanti teman-temannya mengingatkan, kamu harus menjalankan ini, kesepakatan kelasnya kan kita harus tenang, berarti kamu tidak boleh membuat gaduh, kamu tidak boleh mondar-mandir, seperti itu. Mungkin nanti saya akan lebih pada pemahaman pada anak-anak, sehingga anak-anak itu saling mengingatkan antara yang satu dengan lainnya, supaya nanti tujuan akhirnya yaitu semua anak itu bisa menjalankan kesepakatan dengan maksimal. Dari penyampaian tadi, semua murid kelas 1 itu harapannya nanti bisa melaksanakan kesepakatan kelas dengan maksimal ya Bu ya, secara keseluruhan. Tentunya dengan rencana-rencana Bu Sri tadi yang disampaikan tadi, pasti ada beberapa tantangan ya Bu.
Iya. Kemungkinan apa yang dalam pikiran Bu Sri, tantangan-tantangan seperti apa yang akan muncul kira-kira nanti itu? Ya, tantangannya ya sebenarnya banyak ya nanti, Iya, di mana nanti tantangannya saya mungkin harus benar-benar meluangkan waktu berkomunikasi dengan wali murid secara intens. Yang kedua nanti tantangannya saya harus benar-benar memahamkan siswa bahwa apakah itu kesepakatan kelas, mengapa kesepakatan kelas itu harus dijalankan. Mungkin tantangannya kepada anak-anak, dua arah, kepada anak-anak juga kepada wali siswa itu sendiri, sehingga dua-duanya itu saling memahami, sehingga mudah-mudahan dengan kepahaman masing-masing itu nanti bisa semuanya bisa menjalankannya dengan baik. dari tantangan tersebut meluangkan waktu, kemudian memahamkan Memahamkan murid, murid. terus kemudian mengapa kesepakatan harus itu dilaksanakan. Iya. Tentunya itu pasti membutuhkan strategi khusus ya dari Bu Sri sendiri, strategi khusus untuk mencapai tantangan-tantangan itu atau untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Iya. Strategi khususnya dari Bu Sri nanti seperti apa? Ya, strateginya mungkin saya setiap hari itu akan menjalankan kesepakatan kelas dalam semua kegiatan pembelajaran. Dan yaitu seperti tadi, agar mereka itu lebih paham tentang kesepakatan kelas. Jadi saya akan intens mengadakan kesepakatan kelas dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Terus kemudian untuk memahamkan siswa itu seperti apa, Bu? Contoh untuk memahamkan siswa itu seperti apa dalam kesepakatan itu? Untuk memahamkan siswa mungkin saya akan memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang kesepakatan kelas itu sendiri kan, karena anak kelas 1 biasanya untuk kita budaya antri, tertib, mungkin kita akan mencontohkan dalam kehidupan real nyata. Misalnya kalau kita ada kebiasaan sholat duha, itu nanti saya akan mencontohkan, karena tempat wudhunya terbatas, itu nanti supaya semuanya dapat melaksanakan wudhu dengan baik, semuanya supaya anak-anak itu tidak bermain air dan lain-lain, itu nanti saya contohkan bahwa kalian harus antri, itu budaya antri misalnya, contohnya seperti itu. Jadi nanti saya akan mengkaitkannya, mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari menghadapi tantangan itu nanti Bu Sri akan menunjukkan komitmen dari diri sendiri. Komitmen Bu Sri nanti itu seperti apa untuk menjalankan semua itu? Komitmennya ya seperti hampir sama dengan tadi. Komitmennya saya akan berusaha komitmen menjalankan kesepakatan kelas dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Adakah yang membantu Bu nanti dalam mensosialisasikan ini? Oh ya mungkin ada. Nanti saya akan meminta teman sejawat untuk saling bersosialisasi. Kemudian ada juga nanti kakak kelas pada kegiatan kebersamaan nanti akan mensosialisasikan kesepakatan kelas kepada adik kelasnya. Oke, itu yang dari kakak kelas ya. Kemudian dari wali murid apakah ada, Bu? Kalau yang dari komitmen dari wali murid nanti? Komitmen dari wali murid nanti ya, saya akan melaksanakan paguyuban kelas secara rutin agar komunikasi kita itu terus terjalin, sehingga kesepakatan kelasnya itu akan menjadi karakter pada anak-anak. Nah, kemudian yang membantu Ibu tadi selain wali murid, kemudian selain guru, kakak kelas, mungkin ada lagi Bu selain itu? Bisa juga nanti Bapak Kepala Sekolah juga nanti sewaktu-waktu nanti
akan saya meminta ke kelas untuk hadir di kelas untuk mensosialisasikan kesepakatan kelas. Bisa juga nanti saya akan minta bantuan kepada masyarakat sekitar ya supaya mereka itu kan waktu istirahat mereka berinteraksi dengan anak-anak. Mungkin pada saat itu nanti saya minta warga sekitar, misalnya penjual-penjual kantin untuk ya sedikit-sedikit bersosialisasi kepada anak-anak tentang budaya positif yang ada dalam kesepakatan kelas. Masih ada lagi Bu selain itu? Mungkin kan dari guru sudah ya, dari wali murid sudah, dari lingkungan sekitar sudah, dari kakak kelas tadi kan bersama-sama dalam kegiatan kebersamaan, misalnya senam bareng atau pesantren kilat, nanti kakak kelas akan dimintai untuk bersosialisasi dengan anak-anak kelas 1. Ya. Bagaimana cara Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Caranya yaitu saya akan selalu mengingatkan pada diri sendiri dan kepada anak-anak agar kesepakatan kelas ini berjalan dengan berjalan secara terus-menerus sehingga menjadi karakter anak. Nah, dari itu kapan waktunya Bu dalam jangka dekat ini kira-kira yang paling dekat ini kira-kira kegiatan apa saja? Kalau yang dekat ini saya merencanakan akan mengadakan paguyuban kelas bersama wali murid minggu depan, insya Allah semoga bisa. Kemudian karena ini bulan Ramadan, nanti kakak kelas saya akan meminta untuk bersosialisasi tentang kesepakatan kelas bersama anak kelas 1 dalam kegiatan pesantren kilat. Mungkin itu yang lebih dekat. Ya, oke. Terima kasih Bu, dalam kegiatan coaching ini banyak memberikan gambaran terkait dengan tindak lanjut Bu Sri yang akan dilaksanakan ke depan. Nah, dari kegiatan percakapan ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan ya Bu dari Bu Sri? Dari kegiatan ini yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa untuk mengatasi hambatan di mana anak-anak kelas 1 itu belum bisa melaksanakan kegiatan kesepakatan kelas dengan maksimal, maka saya saya akan mendapatkan solusi di mana nanti saya akan berkomunikasi lebih intens dengan wali siswa, nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, nanti saya akan berusaha mendapatkan dukungan, support dan motivasi dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti saya akan meminta kakak kelas untuk bersosialisasi dengan anak kelas 1 dan juga nanti saya akan saling berbagi dan saling sharing dengan warga lingkungan sekitar. Terima kasih ya Bu ya. Semoga berjalan dengan lancar ke depannya dan selalu diberikan semangat dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ya dari yang Bu Sri harapkan. Ya, amin. Kami tunggu kabar selanjutnya, nanti hasil kegiatannya Bu Sri nanti seperti apa. Nanti saya masih penasaran nanti kabarnya seperti apa dan untuk hasil refleksi bersama. Seperti itu. Terima kasih ya Bu ya. Ya sama-sama. Ya. Terima kasih juga Coach. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.